Halo, nama aku Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan aku Aini. Aku Revanda. Hari ini kami akan membahas seputar komunikasi antar budaya di era literasi digital. Tentu dengan narasumber kita yang Sudah pakarnya lah ya. ya bisa menjawab juga. Boleh diperkenalkan dulu, Pak? Baik, oke, terima kasih. Biografi singkat itu nama, Nama lengkap ya. alamat, boleh nomor telepon, Ya, siapa tahu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ibn Solihuddin. Backgroundnya memang saya bukan orang pariwisata, ekonomi, tetapi memang sekitar 20 tahunan lah berkecimpung di pariwisata. Saya kebetulan profesi sebagai tour leader untuk domestik dan internasional juga, kemudian pembimbing umroh juga, kemudian mengajar di salah satu sekolah pariwisata juga, dan kebanyakan memang di pekerjaan istilahnya itu tukang ulin. Kalau orang Sunda Tukang itu ulin. artinya keliling-keling ya, Tukang main. tukang main ya, gitu kan, tukang ulin. Ya alhamdulillah mungkin banyak pelajaran yang secara praktis yang saya dapat di lapangan, mungkin sangat luar biasa bertemu dengan berbagai profesi yang berbeda, mulai dari anak sekolah, profesi yang perguruan tinggi, kemudian dengan para pemiliki pengalaman yang beda lah. Intinya berbagai aneka ragam karakter dan budaya saya bisa bertemu secara langsung, dan itu merupakan suatu tambahan luar biasa. Kemudian tinggal di dekat dari sini ya, di Jalan Sekelimus di Bawah Batu. Kemudian satu orang istri, 3 putri, 1 laki-laki. Ya, jadi 4 anak sudah berkeluarga. Saat ini sekarang kegiatan sambil menunggu perkembangan pariwisata sudah mulai bagus kelihatan, juga sudah mempersiapkan perjalanan-perjalanan baik terutama di domestik ya, karena untuk internasional itu masih ada beberapa aturan prokes yang harus diterapkan. Jadi saya menghimbau lebih baik berwisata di Indonesia aja. Itu cukup kenalannya? Cukup. Berarti 3 anak, 1 istri ya, Pak? 3 anak, 4 anak, 4 3 anak, istri. Oke. Jangan terbalik ya. Iya, iya. Bahaya. Kan tadi Bapak bilang sebagai seorang tour leader. Ya, betul. Nah, tour leader kan pasti ketemu sama banyak orang. Nah, itu Betul. boleh diceritain nggak pengalamannya gimana gitu? Ketemu sama orang dengan budaya yang berbeda gitu. Misal Bapak kan Sunda ya? Ya, Sunda. Ketemu sama orang Batak gitu gimana? Ya. Sama orang Papua gimana gitu? Boleh Baik. ceritain. Oke. Karena memang profesi seorang tour leader itu pasti akan pergi ke tiap daerah tertentu ya, yang memang akan mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda. Saya tinggal di Sunda, suku Sunda, budaya Sunda. Ketika saya ke Batak atau ke Bali, daerah Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, itu pasti akan melakukan hal yang berbeda ya. Karena budaya itu adalah sikap atau aktivitas atau suatu tempat yang memiliki nilai perkembangan sangat turun biasanya ya, seperti budaya Sunda. Terus dari zaman sekarang tidak ada penghilang, tapi mungkin ada perubahan dan perkembangannya. Kalau ke Batak atau jangan jauh-jauh ke Bali. Bali saya acungkan jempol, budayanya sangat kuat ya, walaupun sekarang dia lebih bisa mempertahankan, dan yang paling penting regenerasi. Jadi zaman sekarang pun Bali zaman tahun 50-an sekian sampai sekarang tuh masih tetap mempertahankan budaya. Itu salah satu yang kita akan jempol, kenapa turis asing banyak berkunjung ke Bali, bahkan Bali lebih populer daripada Indonesia, karena masyarakatnya mempertahankan budaya kearifan lokal yang berarti sehingga orang berbondong-bondong ada apa sih di Bali. Setiap apapun yang ada di Bali, budaya itu akan kuat. Ya, jadi ciri khas. Ciri khas. Nah itu. Sehingga saya mendapatkan pengalaman ketika ke Bali, bagaimana cara kelahiran anak, kemudian pernikahan, bahkan kematian pun diacarakan, yang terkenal dengan acara ngaben. Iya. Itu memang luar biasa. Sehingga memberikan satu daya tarik budaya itu saya langsung ketika ditunjukkan kepada masyarakat umum, bahkan untuk internasional, sehingga
ada apa nih kok unik sekali, sehingga mereka tuh ingin banyak mengetahui budaya Bali. Tapi di Bali juga kayaknya meskipun mereka menjaga adat, membuka gitu ya untuk internasional, mereka kan belajar bahasa Inggris, terus Betul. open sekali sama bule itu. Benar. Ya seperti itu kayaknya ya Pak. Betul. Satu kelebihan kearifan lokal di Bali itu, pertama masyarakat welcome, sehingga kenapa banyak orang berbondong ke Bali itu karena mereka merasa dekat dengan masyarakat, ya, keamanannya dijaga, bahkan membuka diri. Ayo siapa yang belajar tari pendet, ayo yang belajar misalkan tari kecak, Jadi mereka sekalian membuka, melestarikan dan untuk mengembangkan juga, bahkan mempromosikan keluar. Iya. Itulah kenapa Bali memang sangat diminati oleh baik domestik maupun luar negeri, karena mereka membuka, sangat open, tidak menutupi, bahkan mereka sangat welcome. Ada edukasi, belajar ya cara berpakaiannya, belajar untuk cara tarinya, bahkan dipersilakan mengikuti upacara-upacara yang sifatnya baik itu agama maupun sifatnya budaya gitu. Ya. Nah, selain domestik nih, Bapak ada nggak pengalaman ke luar negeri gitu? Gimana mungkin komunikasi dengan orang luar negeri secara langsung gitu? Baik. Budaya ini memang luar biasa. Kalau kita budaya Asia aja ya, Asia seperti di Thailand. Di Thailand itu ada budaya-budaya yang mirip dengan Indonesia juga, bahkan mungkin dekat ya. Tari-tariannya itu ada sedikit hampir sama, tapi memiliki ciri khas sendiri. Ya. Sehingga kita ketika ke Thailand tuh melihat langsung budaya-budaya yang memang dilestarikan juga, bahkan menjadikan sebagai atraksi budaya. Sehingga masyarakat atau para wisatawan itu juga merasa tertarik, bahkan ingin mempelajari juga tanpa langsung, gitu kan. Dan masyarakat di Thailand juga sangat luar biasa untuk budaya-budaya itu sejak kecil diperkenalkan, bahkan dijadikan suatu package untuk diberikan, untuk dipromosikan kepada tamu-tamu ketika tarian-tarian yang ada di Thailand dan sekitarnya, kemudian budaya-budaya lokal juga, sehingga memberikan suatu nilai lebih dan masyarakat juga merasa puas ketika Thailand itu tidak hanya menghibur tapi melihat adat dan budaya. Kalau nggak salah, saya pernah baca Bangkok itu juga katanya turis paling banyak ya, turis asing paling banyak kalau nggak salah. Ya, memang ASEAN itu Bangkok memang hampir mirip-mirip Bali ya, karena budaya, kemudian juga masyarakatnya yang welcome, bahkan mungkin dari nilai ya, nilai secara kursnya ya, tidak terlalu besar gitu Iya, kan. iya. Jadi dengan Lebih Indonesia lah, ramah lah ya. lebih ramah gitu, dan kearifan lokal juga yang memberikan ketenangan buat mereka gitu. Jadi ada daya tarik sendiri gitu ya? Ya, betul. Ya. Oke, berhubung Bapak udah sering berkecimpung di pariwisata, udah sering bertemu dengan banyak orang juga. Ya. Nah, ini kan berarti nyambung juga ke komunikasi antar budaya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Kun sendiri, komunikasi antar budaya itu apa sih? Baik, komunikasi antar budaya berarti ada dua segmen yang kita pisahkan, komunikasi dan budaya ke budaya. Komunikasi yang mungkin bisa komunikasi atau komunis dan H ya, komunis artinya sama ya, komunikasi atau komunikasinya yang sama, sehingga komunikasi ini memang sangat diperlukan, apalagi seorang leader. Secara pesan yang disampaikan kepada para calon atau kepada para turis wisatawan itu harus memiliki kepastian, kejelasan yang akhirnya ada satu pesan yang disampaikan, sehingga apa yang sudah itu diterima dengan pesan yang sama ya. Seorang leader berarti memberikan informasi harus jelas, jangan miskomunikasi kan. Nah, berarti otomatis komunikasi harus diutamakan juga, termasuk betul efektif juga. Orang leader memang harus belajar komunikasi, mungkin bahkan bisa dijadikan sebagai komunikasi psikologinya nanti belajarnya ya. Sehingga karena kenapa harus psikologi? Karakter itu berbeda, sama orang berbeda. 40 orang kita aja bertiga berbeda ya, karakternya beda kan. Nah, dengan mempelajari komunikasi psikologi atau bahasa komunikasi itu, kita harus memiliki kemampuan yang sangat efektif, yang sangat tidak terjadi miskomunikasi ya. Artinya komunikasi yang tepat, akurat dan cepat, sehingga saling mengetahui atau pesan yang disampaikan itu sesuai yang diharapkan oleh yang kita komunikasi ya. Kemudian budaya, komunikasi antar budaya berarti artinya suatu masyarakat atau orang yang perbedaan, baik itu etnis, ras, ekonomi dan sebagainya, sehingga memiliki perbedaan, tetapi hal ini perlu dikembangkan juga, memberikan juga informasi ya,
itu 4.0. Ya. Betul. Coba dulu ya. Mangga. Mantap ya. Mantap. Siang lagi ya. Ya, Oke. segar. Di zaman era globalisasi, terutama era digitalisasi ini, kita tidak boleh menahan. Dan era globalisasi ini memang sudah berkembang dan terus berkembang. Sekarang mungkin sebentar lagi 5 ya. Ya, Nah, Jepang udah mau mulai. mengarah udah ke sana. mulai. Ya, Jepang udah masuk. Ketika Indonesia, Bali dulu tidak begitu kenapa terkenal dibandingkan Indonesia, ada budayanya. Tetapi sekarang pemerintah memanfaatkan era digitalisasi ini untuk mengembangkan wisatawan atau wilayah wisata yang terpopuler ya. Aceh, Medan, kemudian Lombok, kemudian apa? Dengan era digitalisasi ini sangat dipulihkan, sehingga informasi yang di sana itu menyebar luas ke masyarakat. Apalagi Indonesia, menurut data yang dapat dari Asosiasi Jasa Internet Indonesia itu 75% pengguna internet. Berarti dari 200 sekian puluh juta, berarti hampir 190 juta. Bayangin, ya, dengan mulai digitalisasi, otomatis wisatawan yang tidak tahu keberadaan kita, budaya kita akan sangat terbantu. Mungkin bisa lihat di salah satu YouTube yang saya lihat, ada dua yang saya pantau. Satu ada yang namanya Alif Bakar. Itu pemain yang namanya gitaris ya. Dia hanya duduk di atas kursi, memainkan keahliannya, kemudian lewat digital disebarkan seluruh dunia, langsung naik daun. Yang kedua Deden Gonzales. Dia duduk di atas kursi, di Kirain atas pemain bola. di atas, orang Bandung juga loh. Orang Bandung. Di atas kasur, hanya pakai celana pendek, kemudian dia sambil merokok, kemudian dia nyanyi satu buah lagu yang cukup terkenal juga. Begitu ditonton oleh ribuan, bahkan itu langsung melejit. Bayangin, kalau tanpa ada digitalisasi, mungkin nama Deden tidak akan sempurna. Bahkan dia diundang oleh para sutradara yang dari pemain band bahwa kamu Tumiami Deden Gonzales, I will receive you, akan saya bantu kamu, akan saya kabulkan. Nah itulah, bayangin, itu baru dua contoh. Bagaimana kalau budaya-budaya yang tadinya belum terekspos dengan melalui era digitalisasi ini, maka akan cepat. Berarti sangat bagus lah ya untuk Sangat promosi bagus. gitu ya. Betul. Itu yang positif. Yang negatifnya Oh, juga negatifnya ada ya, tetap di mana-mana Ada ada sesuatu, positif. ada negatif pasti ya. Nah, bagaimana supaya era digitalisasi ini supaya tetap menjaga harmonisasi budaya lokal, yaitu dengan filterisasi. Ya, kita filter mana yang baik, mana yang buruk, bahkan jangan sampai ketika era globalisasi ini meningkat Karena mudah informasi masuk. betul masuk. Kita lihat anak milenial sekarang, apa tuh yang dari itu K-pop ya? K-pop. Coba luar biasa. Ada Sekarang itu orang juga suka antar lupa- budaya gitu. antar budaya. Iya, Itu benar. dengan mulai digitalisasi. Ya, anak-anak K-pop kan sekarang dari anak SD udah mulai statusnya udah orang-orang Korea. Ada nggak Kang Ibing atau apa? Itu akibat Nggak tahu kurang kayaknya. dampaknya Iya. itu yang berbahaya juga. Iya, Sehingga betul. anak-anak milenial sekarang itu harus benar-benar memanfaatkan era digitalisasi dengan filterisasi supaya budaya kita tetap berkembang. Tetap kita juga harus era globalisasi padukan dengan budaya-budaya, tapi tetap kita harus menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu budaya kita. Atau orang Sunda itu inilah orang Sunda. Walaupun era lebih canggih, kita bisa menyimbangi untuk mempromosikan budaya kita dan memputar budaya-budaya dari barat. Malah harusnya kita yang mempromosikan. Ya. Kita mempromosikan. Betul. Jangan pakainya budaya luar terus Ya, Biar gitu. kelihatan modern juga Iya, mungkin ya. Betul. Karena kan mungkin ya generasi sekarang kan juga mau ketinggalan zaman ya istilahnya. Kesannya kalau ini Ya. kampungan. Iya, kampungan gitu, jadi kayak ikut hits gitu Ya, ya. ya betul. Oke, kalau beberapa nih kan tadi kita udah bahas tentang komunikasi antar budaya di era digital. Ya. Nah, ada nggak sih perbedaan komunikasi antar budaya di era zaman dulu dengan era digital di zaman sekarang? Oh, sangat berbeda sekali ya. Zaman dulu hal terkecil aja ketika media informasi ya. Ketika dulu kita punya nonton namanya TV ya.
TV mulai TV hitam putih berwarna, kemudian sekarang udah smart TV, Iya, udah digital. Kenapa itu TV terjadi? bisa nonton di sini juga. Ah, Iya, sekarang seadanya mas smartphone ya. Iya. Jadi nggak usah, bahkan saya lihat sekarang telepon-telepon lima itu nggak berguna ya. Oh, iya. Dicabutin, nah, silakan aja gitu kan. Kalau kita ingin berkomunikasi, kenapa harus terjadi era digitalisasi? Tanpa disadari adalah keinginan masyarakat kita yang sifatnya ingin praktis dan cepat. Iya, betul sekali. Yang asalnya analog, ingin menjadi Digital. tik-tik-tik. Iya, Coba sekali betul. pencet, sampai udah digital. Itu apakah bisa dihilangkan? Tidak. Dan itu memang menuntut kita untuk benar-benar siap, mau siap tidak siap ya harus siap dengan era teknologi ini. Nah, karena perbedaannya sangat dirasakan sendiri. Rasa tadi ketika kita mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri, itu harus berangkat rame-rame membawa alat-alat, kemudian dia akan show di tempat tersebut. Tapi dengan digitalisasi cukup kita membuat suatu seperti hal ini kan, rekaman ataupun misalkan satu streaming ya. Iya. Streaming. Streaming ya, kita setting di tempat, apalagi zaman pandemi ini digitalisasi sangat diperlukan sekali Iya. ya. Iya. Kita bikin setting, bikin bagus buat program, kita kirim langsung lewat streaming. Itu semua nanti bisa. Dari dulu pertama kan cost akan lebih kecil. Iya. Kemudian juga risiko untuk kalau dalam keadaan prokes kan kita juga masih tetap stay di Indonesia. Tapi aktivitas budaya gitu kita bisa lakukan di luar negeri. Yang tadinya tidak tahu, ternyata di Bali ada budaya baru, misalkan itulah sangat. Dan kalau budaya kita tidak berhubungan dengan digitalisasi, siap-siap aja kita akan berkembang dan mungkin ya Benar-benar. tidak maju ya. Iya, Mas. mungkin dari segi yang signifikan tuh kayak kalau zaman dulu tuh masih harus face to face. Ya, betul. Nah, jadi kayak harus kalau emang mau memperkenalkan Ya. Indonesia tuh harus langsung Betul, ke negaranya. datang berdoa ya, belum kosnya biayanya Iya, berapa. betul Nah, banget, transportasi. dan itu jangkauannya cuma sedikit, Iya, benar. hanya orang-orang yang menyaksikan. Mhm. Tapi ketika lewat digitalisasi di daerah pelosok pun hanya dengan screen HP dia akan seperti kita lah nonton drakor ya, mau dimanapun bisa kan. Nah, Iya, sama iya. begitu budaya ketika kita promosikan lewat digitalisasi itu akan penyebarannya akan luas dan cepat dan dampaknya pun akan dirasakan. Malah kayaknya sekarang lebih ngetren yang streaming ya daripada Iya. daripada yang nonton di TV. Iya, Iya, betul sekali itu. Dikit-dikit kita ada bikin acara apa-apa pun sedikit bikin streaming langsung. Iya. Bahkan juga jadi sumber pendapatan ya. Iya. Dengan digitalisasi. Iya, benar. Nah, berarti kan digitalisasi itu kan penting ya, Pak. Betul. Pasti ada dampaknya kan. Nah, Iya. menurut Bapak dampaknya itu apa gitu buat budaya lokal kita ya? Ya. Pertama, kalau budaya lokal kita dampak digitalisasi ini kita belajar juga melihat perkembangan dunia luar supaya nanti kita menerima budaya baru mungkin bisa kolaborasi. Nah, ada kan mesin-mesin kolaborasi ya. Iya. Itu suatu perubahan yang memang dampak dari digitalisasi. Padu padankan antara lagu Sunda dengan Oh, kacamata iya. itu ya. Itu juga dampak dari digitalisasi ya. Kemudian juga ya siap-siap kita bisa melihat dunia luar. Bahkan berkolaborasi menciptakan suatu budaya yang baru tanpa menghilangkan nilai budaya kita. Gitu kan? Oke. Kemudian untuk kita juga sebagai media promosi yang harus digunakan dengan digitalisasi, kita memiliki suatu potensi untuk mengembangkan, menciptakan hal yang baru supaya bisa dipromosikan keluar. Nah, sehingga ada simbiosis ya. Nah, ada dari dua kita bisa mengetahui dengan negatif, betul, dan kita pun bisa berpromosi keluar ya, supaya ada satu hal yang baru. Ya. Terus juga mungkin biar nggak miskomunikasi gitu ya. Betul. Di antar budayanya. Ya, betul. Karena kan antar budaya itu kan perbedaan. Ya. Ya, perbedaan dari segi ras, etnik, agama, bahkan sosial budaya. Dengan adanya digitalisasi ini akan nanti titik temu, gitu kan? Ya. Kita bisa video call, ya, kita bisa untuk memberikan presentasi kan nggak usah pergi ke luar negeri. Ya. Presentasi, coba seakan misalkan budaya Angkum Mang Ujo. Cukup dengan begini kita, oh ini bahkan kita di belakang sebagai ada pemainnya, Ya. Mang Ujo, ya. Nah Mang inilah Ujo. Bu Ujo gitu kan. Iya, Bu Ujo. Sehingga gitu kan. Sehingga nanti itulah dampaknya yang sudah selesai. Dunia budaya kita akan cepat berkembang. Nah, termasuk untuk segmen pariwisata ini objek-objek yang baru itu sudah dipromosikan. Salah satunya di Lombok kan sebentar lagi ada MotoGP. Oh, iya, itu benar. Nah, MotoGP loh. Ada Indonesia itu itu juga komunikasi antar budaya. Mantap budaya. Tanpa tidak disadari mempromosikan budaya Lombok. Ya.
pariwisatanya, budayanya, ekonominya, ya itu juga salah satu hal yang biasa. Jadi wisata Indonesia bukan cuma Bali doang. Digitalisasi dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang saya tidak tahu dijadikan yang juga mendapatkan edukasi yang luar biasa itu. Gitu. Nih, kira-kira kalau menurut kamu nih, kan tadi sudah disebutkan ya dampaknya gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih skill gitu buat kita tuh tetap bisa update tentang dunia luar, tentang budaya luar, tapi kita juga tetap bisa menjaga budaya lokal kita juga gitu. Skill literasi di luar dari apa? Baik, era globalisasi itu berarti ada ilmu yang baru. Salah satunya kita sebagai aktor ya atau pelaku berarti harus belajar lagi dong, update lagi dong teknik-teknik bagaimana menggunakan media, ya teknik bagaimana kita cara upload di media gitu. Nah itu mau nggak mau terus belajar, berarti harus ada siap untuk belajar lagi, jangan merasa malas. Mau kita digitalisasi kalau kita mengenai ilmu digitalisasi, jadi artinya harus ada perubahan dalam diri ini, siap untuk menyeimbangi dunia sekarang. Gabunglah dengan orang-orang milenial kayak kalian, teknologinya hebat, saya pun tertinggal, mau butuh belakang misalnya, tapi dengan adanya teman-teman di digitalisasi ini semua belajar. Ayo dong, terkait lagi perkembangannya dengan cara belajar, kan nggak ada habisnya. Ya, semakin milenial, teknologi semakin hebat, saya banyak belajar pada kalian. Belajar bisa di mana saja. Di mana saja, Sama betul. siapa saja. Ya, itu betul. Ya. Mungkin udah kali ya. Cukup. Di itu kita udah Baik. bahas Udah. banyak banget juga Kita ya. bahas banyak banget sama udah dapat ilmu yang banyak. Iya, Ya, banyak bukan. pengetahuan baru juga ya. Ya. Sekian ya. Yang kita Oke. kasih teman-teman. Kasih jangan teman-teman. lupa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diminum lagi, Pak.